Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan sholat berjamaah bagi laki-laki. Karena sholat berjamaah itu fadilahnya luar biasa besar sekali. Dan tidak butuh modal. Modalnya hanya sedikit sekali. Ya. Beliau pernah bersabda, aku pernah berkeinginan menyuruh orang lain untuk menggantikan aku imam. Dan akan kusuruh pemuda-pemuda untuk mengumpulkan kayu bakar. Akan kudatangi rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki. Maksudnya laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah, akan kubakar rumah mereka. Nabi SAW mengatakan akan kubakar rumah mereka. Mengapa beliau mengatakan demikian? Karena beliau sangat cinta dengan umatnya. Ya, sangat cinta, bukan benci. Sangat cinta dengan umatnya. Mengapa? Sholat berjamaah ini bagi laki-laki pahalanya luar biasa. Tidak butuh modal yang banyak, tidak butuh waktu yang panjang. Ya, paling banyak 10 menit sholat berjamaah itu. Ya. Kalau kita umpamanya kurang senang lama-lama di masjid, sudah datang saja waktu qomat. Dan selesai salam langsung pulang. Itu lebih baik daripada sholat di rumah, walaupun berjamaah di rumah dengan istri. Ya, untuk istri, ya pernah kita bahas, untuk para wanita, itu kalau dia sholat di rumah pahalanya lebih besar daripada laki-laki yang berjamaah ke masjid. Tapi kalau dia ke masjid, dia mendapat pahala seperti pahala laki-laki. Untuk wanita, jadi wanita itu walaupun dia tidak berjamaah di rumah, ya sholat di rumah walaupun tidak berjamaah asal di awal waktu, pahalanya melebihi laki-laki. Berdasarkan hadis pembahasan kita yang lalu. Jadi untuk laki-laki itu tidak ada pilihan. Sholat 5 waktu di masjid. Luar biasa pahalanya. Ya. Ibadah-ibadah sunnah manapun kalah dengan berjamaah di masjid. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika ketinggalan satu kali sholat berjamaah, beliau betul-betul merasa rugi. Ya. Maka di malam harinya beliau sholat tahajud sepanjang malam. Ditambah dengan mengkhatamkan Al-Quran, baca Al-Quran 30 juz. Dan besok paginya dia puasa sunnah. Ditambah dengan membebaskan budak sahaya. Harga budak sahaya itu ratusan juta kalau untuk zaman sekarang ini. Karena ingin menebus kebaikan yang hilang. Betapa mahalnya sholat berjamaah. Betapa besarnya fadilah sholat berjamaah. Kalau gara-gara ibadah sunnah kita tidak sholat berjamaah, tinggalkan ibadah sunnah. Kalau gara-gara puasa Senin Kemis kita tidak berjamaah di masjid, tidak usah puasa Senin Kemis. Ngapa? Berjamaah di masjid pahalanya jauh lebih besar daripada puasa Senin Kemis. Kalau gara-gara sholat tahajud Anda tidak ke masjid, tidak usah sholat tahajud. Ngapa? Sholat berjamaah di masjid lebih besar pahalanya daripada sholat tahajud. Saking besarnya Nabi Muhammad SAW memberi contoh pada kita. Ketika beliau sakit, ya, dan tidak bisa berjalan, beliau dibopong oleh 2 orang sahabat kanan dan kiri, dan kaki beliau terseret-seret di atas lantai tanah. Itu ingin menunjukkan betapa mahalnya pahala berjamaah. Bahkan dalam hadis lain juga Nabi SAW mengatakan kalau orang munafik tahu pahala, ya, sholat berjamaah, terutama Isya dan subuh, pasti mereka akan mendatangi. Walaupun dengan cara merangkak, walaupun rumahnya jauh, merangkak. Kenapa? Karena kalau dia tahu pahala berjamaah sungguh besar sekali. Yang kedua, sholat berjamaah ini dikaitkan oleh Allah dan Rasulnya dengan keimanan. Berkaitan dengan iman, kuat sekali ikatannya, ya, erat sekali. Ikatan antara iman dengan sholat berjamaah di masjid. Sebagaimana disebutkan dalam surat Taubah ayat 18, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah hanya orang yang beriman saja. Beriman kepada Allah, hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang itu tidak takut dengan siapapun kecuali kepada Allah. Hanya orang yang beriman yang mau memakmurkan masjid Allah. Ciri orang beriman ke masjid. Dalam hadis lain disebutkan, Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Kalau kau melihat laki-laki yang membiasakan dirinya ke masjid, pulang pergi, bersaksilah, itu pasti orang beriman. Pasti orang beriman. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, jika azan sudah dikumandangkan, tidak ada orang beriman di luar masjid kecuali orang-orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Jadi ciri orang beriman di zaman Rasulullah SAW adalah orang yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki. Nah, jamaah sekalian, yang sangat menakutkan, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara tidak mau ke masjid dengan kemusyrikan.
Ya, Allah mengkaitkan antara tidak mau ke masjid dengan kemusyrikan. Buka surat Taubah ayat 17. Ya. Apa kata Allah? Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah. Ya. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak akan mau, ya, tidak akan mungkin orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah. Karena mereka menyaksikan diri mereka itu adalah kafir. Allah katakan orang musyrik. Logika kita, yang namanya orang kafir tidak akan mungkin mau ke masjid. Ya, tidak mungkin orang Kristen ke masjid, tidak mungkin orang Hindu ke masjid, tidak mungkin orang Buddha ke masjid. Tapi mengapa Allah sebut di sini orang-orang musyrik tidak akan mau memakmurkan masjid Allah? Seakan-akan Allah mengatakan derajat orang laki-laki yang tidak mau ke masjid sama dengan orang musyrik. Derajat laki-laki yang tidak mau ke masjid sama dengan musyrik. Sama dengan zina. Dalam surah An-Nur, ya, Allah mengatakan azani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah wa zaniatu la yankihu illa zan aw musyrik wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Penzina laki-laki tidak menikahi, tidak boleh nikah kecuali dengan penzina perempuan atau wanita musyrik. Dan penzina perempuan tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki penzina atau laki-laki musyrik. Nah, kenapa Allah katakan penzina dengan musyrik? Seakan-akan Allah mengatakan orang berzina itu derajatnya hampir sama dengan orang musyrik, walaupun mereka tidak musyrik. Ya, sholat 5 waktu, tidak ke masjid, seakan-akan Allah mengatakan sama dengan orang-orang musyrik. Sama dengan hadis Nabi, ya, SAW, yang beliau mengatakan barang siapa tidak menjaga sholat 5 waktu, tidak menjaga, bukan tidak sholat. Nanti pada hari kiamat bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Seakan-akan Allah mengatakan dosa kamu menjaga sholat waktu sama dengan dosa Fir'aun. Kenapa? Di akhirat nanti sekelas dengan Fir'aun. Orang yang tidak menjaga sholatnya, waktunya, tempatnya, tata tertibnya. Nah, maka oleh karena itu, jamaah sekalian, mari kita yang laki-laki terutama sholat 5 waktu di masjid. Karena satu-satunya ciri orang beriman adalah sholat di masjid.